Assalamualaikum Kobra. Waalaikumsalam Truki. Hai Truki, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Truki, aku kenapa ya? Rumahku itu kayak bau amis gitu. Terus nggak nyaman dan aku sering bertengkar. Hah? Jangan-jangan rumah kamu dikirimi sihir dan santet? Hah? Emang itu ciri-cirinya begitu ya Tuki? Iya, ciri rumah dikirimi sihir dan santet itu begitu. Oh, ya jadi serem ya Tuki ya. Emang apa lagi Tuki? Mau tahu nggak kalian ciri-cirinya rumah yang dikirimi santet atau sihir? Mau Tuki. Gini ya, Tuki jelasin ya. Santet dan sihir dipercaya dapat dialamatkan pada rumah, membuat penghuninya merasa terganggu secara terus-menerus. Islam mempercayai bahwa sihir merupakan hal yang nyata dan merupakan salah satu bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir dalam kacamata Islam adalah bentuk persekongkolan manusia dengan setan, dan karenanya hal tersebut dilarang keras dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikisahkan kerap mendapatkan serangan-serangan sihir dari orang-orang yang tidak menyukai Nabi. Ketika mengalami serangan sihir tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Sebagai bentuk ikhtiar, kita dapat mengenali apabila sebuah rumah dikirimi sihir dan santet dengan terlihat ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri rumah dikirimi sihir dan santet yang pertama adalah sering terjadinya pertengkaran antar sesama anggota keluarga. Pertengkaran ini biasanya dipicu dari hal-hal yang cukup sepele dan terjadi terus-menerus sehingga merusak hubungan anggota keluarga di dalamnya. 2. Hawa rumah menjadi sering panas. Hawa panas yang timbul dari rumah yang terkena santet tidak hanya dirasakan pada siang hari saja, namun juga pada malam harinya. Terkadang meskipun sudah dinyalakan AC atau kipas angin, hawa panas rumah masih tetap terasa. 3. Penghuni rumah sering diganggu jin. Gangguan jin ini biasanya berupa suara berisik yang tidak diketahui sumbernya atau terkadang benda-benda dalam rumah sering terjatuh tanpa sebab. Oleh karenanya, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan senantiasa selalu berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendadak sakit tanpa sebab. Ciri rumah terkena sihir atau santet selanjutnya adalah beberapa anggota keluarga mendadak sakit tanpa sebab, akan tetapi berbeda dari sakit pada umumnya karena yang diterima oleh penghuni rumah yang terkena sihir umumnya tidak terdeteksi secara medis. Ciri lainnya adalah makanan yang tersimpan di dalam rumah cepat basi daripada biasanya. Tanda ini dapat berarti rumah telah terkena sihir, terutama rumah dengan bisnis kuliner di dalamnya. Ciri terakhir adalah rumah yang selalu kotor dan mengeluarkan bau busuk tak enak meskipun telah dibersihkan berkali-kali. Bau yang terasa di dalam rumah juga umumnya tidak dapat dicari sumbernya. Oh gitu ya, serem juga ya Truki ya. Ngomong-ngomong, ada nggak ya buat doanya buat tolak sihir atau santet? Oh, doa tolak sihir dan santet bagi setiap muslim sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik bumi dan segala isinya. Oleh karenanya, ketika curiga rumah kita telah dikirimi santet dan sihir yang mengganggu, maka hal ini perlu dilakukan adalah meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah doa yang dapat diamalkan agar rumah terbebas dari sihir dan santet. Doa ini dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari mara bahaya termasuk dari sihir. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'a ismihi say'u fil ardi wa huwa sami'ul alim. Yang artinya, dengan lantaran menyebut nama Allah, tidak akan ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis Abu Daud dan Al-Tirmizi. Nah, begitu Kobra. Apakah kalian sudah mengerti? Oh ya. Jadi mungkin rumah saya terkena santet Truki, dan itu tadi doanya ya Truki ya? Iya, cobain ya. Dan selalu memohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Truki. Makasih ya Truki ya.
Sama-sama Kobra. Kalau gitu Turki pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.